Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melda Lestari dari kelompok 2 kelas A 2019-2. Sini saya akan membuat video ujian skillab tentang pemeriksaan fisik sistem persyarafan. Di mana tujuan dari ujian ini yaitu untuk mengetahui apakah pasien kita mengalami kelainan pada sistem persyarafannya. Fisik sistem persyarafan ini terdiri dari pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan GCS, pemeriksaan nervus kranial, motorik, sensorik, transkranial, dan berikut. Nah, untuk pemeriksaan kesadaran ini terdiri dari dua, yaitu pemeriksaan kesadaran kualitatif, di mana pemeriksaan kesadaran kualitatif ini terdiri dari kesadaran yang komposmentis, artinya itu pasien kita itu sadar penuh. Yang kedua ada apatis. Yang ketiga ada delirium, di mana kesadarannya itu kacau. Yang keempat ada konfusi, di mana pasiennya tampak bengong dan respon psikologisnya itu lambat. Kemudian ada somnolen, letargi, sokor, dan koma. Pemeriksaan kesadaran kuantitatif, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Di sini ada 3 komponen yang harus kita periksa. Yang dinilai yang pertama itu ada respon mata atau eyes, di mana nilainya itu ada 4. Kedua ada respon motorik, nilainya ada 6. Dan yang ketiga itu ada respon verbal, di mana nilainya ada 5. Nah, untuk maksimal nilai dari GCS ini adalah 15 dan minimalnya itu adalah 3. Untuk pemeriksaan GCS itu kita lihat pemeriksaan respon dari mata pasien. Nah, untuk nilai 4 itu mata pasien itu dapat membuka dengan spontan. Nah, seperti ini. Kita lihat pada matanya apakah ada udem atau kelainan pada mata yang lainnya. Nah, kemudian untuk nilai 3 itu pasien membuka matanya ketika kita memberikan rangsangan suara. Misalnya kita dengan memanggil namanya Ibu Sofi. Nah, dengan menggunakan rangsangan suara, pasien itu akan membuka matanya, itu nilainya 3. Kemudian untuk nilai 2, ketika kita memberikan rangsangan nyeri, baru pasien kita akan membuka matanya. Seperti ini. Jika kita panggil namanya itu tidak akan membuka matanya. Bu Sofi. Nah, di sini pasien tidak membuka matanya, kemudian kita berikan sensasi rasa nyeri, mungkin bisa melakukan penekanan pada ujung jarinya atau menepuk pasien. Nah, ketika kita menekan ujung jari pasien atau memberikan rangsangan nyeri, pasien langsung membuka matanya. Kemudian untuk nilai 1, pasien itu tidak membuka matanya meskipun kita sudah menggunakan rangsangan suara, rangsangan nyeri, ataupun menggunakan cara yang lainnya. Seperti ini misalnya. Nah, kita sudah menepuk pundak pasien, tapi selanjutnya yaitu untuk respon verbal, di mana nilainya itu ada 5. Nah, untuk nilai 5, pasien itu dapat berbicara dengan jelas dan atau orientasinya itu baik. Misalnya seperti ini. Ibu, bisa tolong Ibu sebutkan nama, usia, dan hobi Ibu? Namanya Sofi, umur 13, hobinya memasak. Nah, di sini pasien kita dapat berbicara dengan jelas atau orientasinya itu baik. Kemudian untuk nilai 4, pasien kita itu dalam kondisi yang bingung. Misalnya seperti ini. Ibu, bisa Ibu sebutkan alamat Ibu tinggal? Nah, di sini pasien kita itu tampak bingung. Kemudian selanjutnya untuk nilai 3 itu pasien kita itu berbicaranya kacau dan tidak nyambung dengan apa yang kita tanyakan. Baik Ibu, bisa Ibu sebutkan nama, usia, dan jumlah saudara Ibu? Tadi saya masak, setelah makan saya nyapu. Oke, baik, itu untuk nilai 3, pasien kita itu berbicaranya itu kacau dan tidak nyambung dengan apa yang kita tanyakan. Untuk nilai 2 itu pasien kita itu mengeluarkan suara yang tidak bermakna atau hanya mengerang saja. Misalnya seperti ini, kita memberikan pertanyaan, apakah Ibu tadi sudah makan? Nah, seperti itu, pasien kita itu tidak memberikan suara, dia tuh hanya memberikan suara yang tidak bermakna atau hanya mengerang. Nah, untuk nilai 1 itu pasien kita itu tidak berespon sama sekali ketika kita memberikan pertanyaan ataupun rangsangan untuk dia berbicara. Ibu, bisa tolong Ibu sebutkan apa cita-cita Ibu? Nama Ibu? Nah, di sini pasien kita itu tidak memberikan respon sama sekali. Kemudian, jika pasien kita itu apasia atau tidak bisa berbicara, jangan kita berikan nilai 0, tapi kita berikan saja tulisan bahwa pasien kita itu mengalami apasia. Respon motorik itu nilainya ada 6, di mana nilai 6 itu pasien itu
mengerti perintah yang kita berikan. Misalnya, ibu bisa tolong angkat tangannya. Nah, di sini pasien kita mengerti apa yang perintah yang kita berikan. Selanjutnya, untuk nilai 5, pasien itu akan menjauhkan dari sumber nyeri. Di sini terdapat luka pada tangan pasien. Nah, ketika saya akan mengangkat tangannya, pasien akan menarik tangannya untuk menjauhkan dari sumber nyeri. Nah, seperti ini saya akan mengangkat tangannya dan pasien akan secara spontan menarik tangannya. Nah, di sini nilai pasiennya itu 5. Kemudian untuk nilai 4, pasiennya itu akan menjauhi rangsangan nyeri yang akan saya berikan. Misalnya seperti ini, ketika saya sudah mengangkat tangannya, nah di sini saya akan mencoba untuk memegang area pasien yang luka. Otomatis pasien akan menarik kembali tangannya untuk menjauhi rangsangan nyeri yang saya berikan. Nah, di sini pasiennya nilai motoriknya itu, respon motoriknya itu bernilai 4. Kemudian untuk fleksi yang abnormal, ketika kita minta pasien untuk melihat ke kanan, ke kiri, itu pasien tidak bisa melakukannya. Seperti ini misalnya. Ibu bisa tolong lihat ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di sini fleksi pasiennya itu abnormal karena dia tidak bisa leluasa melihat ke kanan dan kiri seperti yang saya lakukan. Kemudian untuk nilai 2 itu ekstensi pasien itu abnormal. Misalnya seperti ini, ibu bisa tolong tengadahkan kepalanya seperti yang saya lakukan. Nah, pasien itu hanya sebatas seperti itu tadi yang dilakukannya. Nah, itu artinya ekstensi pasiennya itu abnormal. Nah, kemudian untuk nilai 1, pasien itu tidak berespon sama sekali ketika saya memberikan rangsangan. Ke tangannya. Bisa ibu melihat ke kanan atau ke kiri? Nah, di sini terlihat bahwa pasien kita itu tidak berespon sama sekali dengan rangsangan yang kita berikan. Pemeriksaan nervus yang pertama yaitu nervus olfactorius. Di sini tujuan dari pemeriksaan nervus olfactorius itu untuk mengetahui apakah pasien kita ini ada gangguan pada indera pembau atau pencium pasien. Nah, di sini caranya kita minta pasien untuk menutup kedua matanya. Ibu bisa menutup kedua matanya? Bisa. Silakan ditutup. Nah, kemudian minta pasien juga menutup salah satu hidungnya. Ibu tutup salah satu hidungnya, Bu. Salah satu aja. Nah, di sini kita berikan rangsangan bau-bauan. Kita minta pasien untuk menyebutkan bau apakah yang diciumnya. Ibu bisa mencium ini? Bisa Ibu sebutkan apa aroma yang saya berikan tadi? Kopi. Nah, masuk ke pemeriksaan nervus yang kedua yaitu nervus opticus, di mana tujuannya itu untuk mengetahui atau untuk pemeriksaan lapang pandang dan tajam penglihatan pada pasien. Di sini kita bisa menggunakan tulisan-tulisan yang kita buat atau bisa juga menggunakan senawan cat. Nah, untuk pemeriksaan lapang pandang di sini kita bisa menggunakan tulisan. Saya sudah membuat tulisan di sini. Kemudian kita minta pasien kita untuk menyebutkan tulisan apa yang sudah kita buat di buku ini. Ibu bisa tolong baca apa tulisan yang sudah saya buat, Bu? Sofi. Oke, baik sekali. Kalau begitu untuk pemeriksaan lapang pandangnya pasien kita itu bagus. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada tajam penglihatan. Nah, di sini pemeriksa dan si pasien kita itu sama-sama menutup mata sebelah. Kemudian kita minta pasien kita itu untuk menjawab apakah melihat pergerakan jari tangan yang kita buat atau tidak. Ibu bisa tutup matanya sebelah. Nah, kemudian ibu bisa menjawab apakah ibu melihat pergerakan jari tangan saya atau tidak. Kalau ibu tidak melihatnya, ibu bisa mengatakan tidak, ibu ya. Baik, kita mulai pemeriksaannya. Bisa. Oke, baik. Untuk tajam penglihatan pasien kita bagus sekali. Selanjutnya kita masuk ke bagian nervus 3, 4 dan 5. Di sini itu ada oculomotorius, trachearis dan abdusen. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah pergerakan antara bola mata pasien kanan dan kiri itu simetris atau tidak. Ya, campen yang saya buat ya, Bu. Nah, baik, untuk pemeriksaan pergerakan bola mata pasien kita itu simetris ya, karena pergerakan antara kanan dan kirinya itu sama. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pupil, apakah pupil pasien isopor atau tidak, dimana kita di sini menggunakan pen light yang kita sorot langsung ke mata pasien.
Oke, baik. Untuk pemeriksaan pupilnya isokor untuk pupil si pasien. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nervus yang keenam, yaitu nervus trigeminus. Di sini untuk mengukur sensasi wajah dari si pasien kita. Nah, caranya memejamkan mata, Ibu bisa memejamkan matanya ya, Bu ya. Nah, di sini kita ambil air dan kita basahkan menggunakan kapas atau kain. Kita basahkan menggunakan kapas atau kain, lalu kita oleskan ke bagian wajah pasien. Apakah Ibu merasakannya? Apakah Ibu merasakan? Nah, oke, baik. Selanjutnya, jika pasien kita masih merasakan olesan kapas atau kain yang sudah kita berikan tadi, itu artinya sensasi wajahnya masih normal. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan refleks kornea. Kita minta pasien untuk melihat ke arah atas. Ibu bisa melihat ke arah atas. Nah, kemudian kita goreskan di bagian bawah mata pasien seperti ini. Apakah Ibu merasakannya, Bu? Apakah Ibu merasakan? Oke, baik. Untuk pemeriksaan nervus trigeminusnya atau sensasi wajah pasien itu baik. Selanjutnya kita lanjut ke nervus ketujuh atau nervus fasial. Nah, di sini pemeriksaannya dilakukan untuk memeriksa apakah ada kelainan pada wajah, terutama pada bagian sensorik dan motoriknya. Nah, caranya kita minta pasien kita itu untuk tersenyum. Lalu kita lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian cara yang kedua, kita minta pasien untuk mengangkat alis dan dahinya. Kemudian kita lihat kembali apakah simetris atau tidak. Langsung kita ke pasien. Ibu bisa senyum. Oke, baik. Selanjutnya Ibu bisa mengangkat alis Ibu ke atas. Ulang sekali lagi, Bu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kita minta pasien untuk menutup matanya dengan kuat. Lalu kita berusaha untuk membukanya. Jika pasiennya bisa mempertahankan matanya dalam keadaan tutup, berarti nilainya nggak nampak. Nah, selanjutnya kita minta pasien kita untuk menutup matanya dengan kuat. Ibu bisa menutup mata Ibu dengan kuat, Ibu? Bisa. Silakan. Nah, di sini kita mencoba untuk membuka mata pasien. Jika pasien kita bisa mempertahankan matanya dalam keadaan menutup, itu artinya nilainya itu normal. Permisi ya, Bu ya. Oke, baik. Di sini pasien kita mempertahankan matanya dalam keadaan tertutup, berarti nilainya itu normal. Selanjutnya ada pemeriksaan indera perasa. Di sini kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Ibu bisa menutup mata kembali, Bu. Silakan. Lalu Ibu bisa menjulurkan sedikit lidah Ibu keluar. Nah, di sini saya akan memberikan instrumen. Bisa Ibu sebutkan apa rasanya, Bu? Rasanya manis. Oke, baik. Untuk indera perasa Ibu masih bagus ya, Bu ya. Selanjutnya, nah, untuk pemeriksaan pendengaran kita bisa menggunakan garpu tala. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan jam tangan untuk mendengarkan ketukan dari detik jam tangannya. Kita dekatkan ke telinga pasien. Ibu, apakah bisa mendengar? Bisa. Oke, kita bandingkan antara telinga kanan dan telinga kiri dari si pasien. Bagaimana, Bu? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke nervus 9 dan 10, yaitu nervus gliosofaringeal dan vagus. Di sini dilakukan untuk memeriksa refleks dari menelan si pasien. Caranya kita letakkan jari kita di leher pasien seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Kemudian kita minta pasien untuk refleks menelan. Maka akan terasa gerakan menelan. Ibu bisa menelan. Nah, di sini terasa ada gerakan menelan yang dilakukan oleh pasien kita. Selanjutnya nervus yang ke-11 yaitu nervus accessorius, di mana dilakukan untuk mengukur apakah ada kekuatan dari otot leher dan otot bahu si pasien. Caranya yang pertama, kita minta pasien itu untuk menghadap ke kiri. Bisa menghadap ke kiri, Bu. Oke. Selanjutnya kita berikan posisi tangan kita itu ada di bawah satu, di bagian bawah wajah, dan salah satu posisi tangan kita itu ada berada di bahu pasien. Nah, di sini kita berikan tekanan apakah pasien ada tahanan atau tidak. Nah, di sini
terasa bahwa pasien itu dapat menahan tekanan yang kita berikan. Selanjutnya kita minta pasien untuk menaikkan bahunya. Ibu bisa menaikkan bahunya. Nah, setelah itu kita berikan tekanan di kedua bahu pasien. Jika pasien bisa menahan tekanan yang kita berikan, artinya nervus ke-11 atau aksesoris dari si pasien itu normal. Selanjutnya kita berikan tekanan. Nah, seperti ini pasien kita dapat menahan tekanan yang kita berikan. Kita lanjut ke nervus yang terakhir, yaitu nervus yang ke-12, yaitu hipoglossus, di mana tujuannya itu untuk mengukur kekuatan dari otot lidah. Di sini caranya kita minta pasien kita untuk mendorong lidahnya ke samping pipi, kemudian kita berikan tekanan. Jika pasien dapat menahannya, artinya nervus hipoglossus pasien itu normal. Selanjutnya ibu bisa mendahnya ke samping pipi, ibu. Silakan. Nah, setelah itu jika pasien sudah mendorong lidahnya ke samping pipi, kita berikan tekanan. Nah, seperti ini pasien dapat menahan tekanan yang kita berikan, itu artinya nervus hipoglossus dari si pasien kita itu normal. Selanjutnya kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Ibu bisa mengeluarkan lidahnya, Bu. Nah, di sini kita perhatikan, kita lihat dan kita kaji apakah lidah pasien ini simetris atau tidak. Kita masuk ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan kekuatan otot, dimana yang pertama itu ada pemeriksaan kekuatan jari-jari. Di sini kita minta pasien untuk menggenggamkan kedua tangannya. Ibu bisa tolong genggam kedua tangannya. Nah, di sini kita lihat, kita kaji dan kita bandingkan kekuatan menggenggam antara tangan kanan dan kiri si pasien kita, apakah sama atau berbeda. Di sini untuk pasien kita itu kekuatan menggenggamnya itu antara kanan dan kirinya itu sama. Selanjutnya kita minta pasien kita untuk meluruskan tangannya. Jadi meluruskan tangan seperti saya. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan tekanan dari bagian bawah telapak tangan pasien. Nah, di sini kita lihat apakah pasien kita ini dapat menahan atau tidak tekanan yang kita berikan. Nah, ini pasien kita menahan tekanan yang kita berikan, artinya itu normal.